Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa maftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil hakim. Alhamdulillah para bapak, para ibu, ini pulau ijolan kali ini insyaallah karena Rabu mboten saged nerusaken. Nah itu kan memang kata sing diurus nggih. Mudah-mudahan kita sehat semua nggih. Dan dengan ngaji ini kita ini insyaallah sedikit demi sedikit menyadari hidup kita ini kalau tidak ditolong oleh Gusti Allah, tidak berkah dan rahmatnya Gusti Allah, tergelincirnya ini banyak kepada berbuat salahnya. Makanya unen-unen para ulama dulu di dalam kitab-kitab tasawuf itu tiang niku bener mawon ikut tasi menyimpan keliru, bener mawon. Jadi ketika para ulama mencoba menjelaskan al insanu mahalul khoto wanisyan, tiang niku pancen gone luput. Makanya kita ini bener bu nopo malih salah, bener mawon cik nyimpen keliru. Kados kula niki lungguh meriki kok gak sopan. Sing isor akeh sing sepuh-sepuh. Gitu. Kalau Budirun, kan pun sepuh niku. Budirun pun pinten usiane kan. Pak Yahya ngaji padahal di antara panjenengan semua kata tiang alim. Nah, maka bisa bener mawon cik nyimpen keliru. Nopo malih berbuat keliru. Makanya akhirnya dasar tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau para rasul, para nabi itu kan mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah itu nyuwun sepuro itu dasar. Wong makanya kita pun mantun salat astaghfirullahaladzim. Nah, mantun salat kan berbuat bener, nggih. Berbuat leres, berbuat ibadah. Mung mantun salat diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kita harus tetap maos istighfar. Ya, jadi astagfirullah dasar tobat. Nah, astaghfirullahaladzim li walidayya wal huquqi wajibatil alaya wali jami'il muslimin. Kita ini pagi-pagi ya mudah-mudahan ya, istighfar kita diterami oleh Gusti Allah. Sing nyuwun akan ngapunten dumateng diri kita, orang tua kita, di wal huquqi wajibat tiang-tiang ingkang wal jami'il muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat, ingkang tasi gesang maupun ingkang sampun pejah disuwun akan nyepuro. Maka dihayati betul masalah penyepurowan itu harus dihayati betul.
Nah, sing paling abot itu kan nyepuro podo-podo tiange, podo-podo tiange. Nggih kita terusaken malih nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita sampai kepada wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladina kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kita tasih serangkai dengan ayat sebelumnya. Heo tiang-tiang ingkang podo iman, kang sampun podo iman, ing seandainya, kalau, lamun podo taat sapa sira kabeh, nut taat ku ngenut manut taat kepada siapa? Alladzina kafaru, taat kepada orang-orang kafir. Maka nun sewu ya, dalam Islam itu kenapa kita ini memilih garwo harus podo imane, milih pemimpin kalau bisa itu yang kualitas beragamanya dan kualitas keunggulan sebagai pemimpinnya yang baik. Iso dijadikan contoh. Karena kita ini tidak boleh manut kepada orang-orang kafir. Maka jawabe alad in tuti'u jawabane ya ruddukum ala aqabikum. Itu jawaban dari apabila kalian semua orang-orang yang beriman manut taat kepada ajakan ke orang-orang kafir fima ing dalam nopo mawon ya, fima tafsirannya fima ya'murunakum bihi, ing dalam nopo mawon yang mereka orang-orang kafir itu memerintahkan kepada kita semua. Dan ini memang mohon maaf, ini sebetul ayat ini kan dalam rangka evaluasi pengokohan keimanan, bukan dalam rangka melakukan semacam proteksi. Kan penting juga ini ayat-ayatnya, ayat-ayat yang berhubungan memprotek ya, melindungi, membentengi gitu loh. Bukan berarti ayat diskriminatif. Secara kemanusiaan ya tetap kita bergaul dengan siapapun. Itu karena semuanya sunatullah, semuanya makhluk Gusti Allah. Tetapi kalau sudah beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini perlu dirawat iman itu, perlu diramut, ya, perlu diprotek juga, diprotek. Ya. Sebab sekarang ini kalau tidak diprotek, godaan untuk terjerumus kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Makanya kadang-kadang kula niki alhamdulillah di rumah itu mboten gadah TV, Bu, di rumah itu. Jadi ternyata di sini ada TV. Ternyata kalau buka TV pas berita, itu kan semuanya itu semua itu insyaallah berita yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Anak SMP saling menjual beli sama-sama temannya kan katanya, insyaallah karena sing lanang ya si SMP, sing wedok cik podok didol kepada laki-laki hidung mancung. Kalau belang kan gak ono, Bu, kan insyaallah diajak jalan-jalan, diajak mabuk-mabukan, setelah mabuk-mabukan kan ya untung ketahuan, digerebek kan, ketahuan. Dan itu bukan satu orang, dua orang. Astagfirullahaladzim. Sing lagi heboh itu di Jombang ini katanya ada berita dari teman pegawai rumah sakit, anak kelas 5 SD sudah melahirkan. Astagfirullahaladzim. Lah makanya itu, Bu, ini makanya itu ya rudu. Jadi perbuatan kan
perbuatan ingkar nang pangsa Allah kadang-kadang. Jadi ini yaitu dapat berita kemarin itu insya Allah dari ya kalau yang dari orang biasa gak apa-apa, ini sing nangani kata. Jadi ini ya astagfirullahaladzim. Makanya monggo, karena orang kafir ini untuk bagaimana berbagai daya berbagai cara untuk ngerusak orang Islam itu dari dulu itu, makanya perlu protek. Ini ayat protek, bukan ayat untuk menganjurkan perbencian, bukan. Ini ayat protek. Untuk kalau kita sudah beriman, mari kita rawat iman itu dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk kalau begitu kita harus benci. Enggak, urusan ini kan sudah ada negara. Dan ini ayat ini kalau kita sudah beriman, mari kita protek iman kita ini. Kita lindungi iman kita ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, dilindungi, diprotek. Kemudian kita ini kita rawat. Ini untuk rawat iman, ayat-ayat ini. Bukan untuk membangkitkan semangat permusuhan, untuk semangat memerangi, enggak. Ini memprotek bagaimana kita ini sebagai orang yang beriman, kita rawat iman kita. Karena yaitu yaruddukum ala aqabikum ilal kufri. Ya. Wa yaruddukum ala aqabikum. Maka mereka orang-orang kafir itu berupaya bergigih ria untuk yaruddukum, mengembalikan, balekaken kita kepana ala aqabikum ing atase kondisi kekafiran. Aqab itu jamak dari ini, kalau arti harfiahnya mata kaki, yaitu tunggak, sikil, telapak kaki, bagian belakangnya ini simboliknya. Jadi sama dengan mengembalikan balik kucing, bahasa kita kan ono istilah balik kucing, balik kucing ke kekafiran lagi. Kita ini Bu, Bapak ya, kita kan merawat iman ini kan semenjak sebelum lahir. Oleh orang tua kita, iman kita sudah dirawat. Setelah lahir kita diyakinkan bahwa kita ini jadi orang Islam. Walaupun ketika kita sudah balik tidak ada lagi yang mengokohkan dengan syahadat. Kan karena kita sudah yakin bahwa dengan kelahiran dari orang tua muslim itu insya Allah anaknya jadi Islam. Ini paternali apa istilahnya? Walaupun nah kalau ingin sempurna memahami syahadat ya memang kita butuh juga guru ya, mursyid. Kalau saya lebih cenderung istilahnya mursyid untuk mengokohkan agar asyhadu alla ilaha illallah itu jelas. Kulo bahasa Jawa ini kan kulo samenika Gusti nakseni panjenengan. Nah panjenengan sinten? Nah ini kan perlu pertanyakan. Sing dikulo percayai jenengan pangeran kang ora ana den sembah angin kejaba panjenengan Gusti Allah. Sing panjenengan duwe jeneng Gusti Allah atau sinten? Nah, kalau ingin paham betul ya perlu ada trainernya ada. Karena Gusti Allah masih memberi peluang bahwa Gusti Allah itu perlu digoleki. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, kan disitu wa idza sa'alaka, kaknya kepada Nabi Muhammad. Nah, karena kita ini secara fisik tidak ketemu dengan Nabi Muhammad, ya perlu golek pelanjute sinten yang bertugas untuk mengajarkan tauhid niku sinten. Kata Rasulullah, al ulama warasatul
Ya, jadi itu ulama sing jenenge ulama mestine sing kita kokohkan sebagai ulama kita ini adalah ulama yang bisa menjawab fa ini qoribun. Gusti ketika menjelaskan Kanjeng Nabi Muhammad, jawablah wahai Kanjeng Muhammad bahwa aku iki sangat cedek, sangat dek. Nah, bahkan digambarkan kan dekatnya Gusti Allah dengan kita ini aqrabu ilaihi min hablil warid. Awakmu karo aku itu sajane cedek, lebih cedek tinimbang urak gulu sing nempel nang gulumu, karena lebih dekat dari ulat leher yang ada di leher kita. Tapi kita kok gak ngerti. Nah itu kan aneh. Nah, makanya sudah harus ngerti. Kok kita gak ngerti. Nah, itu. Baru kalau panjenengan mati baru panjenengan Gusti sing jenenge Gusti Allah. Nah supaya nanti jenengan mengatakan panjenengan Gusti itu jangan setelah mati ya di dunia ini ya monggo cari ya. Awal wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni, sehingga jelas ketika mengatakan asyhadu alla nakseni ing anani wujud ing awaru ingsun setuhune kan duh Gusti asyhadu saya bersaksi dengan keberadaan diri saya ini bahwa tidak ada lagi pangeran ingkang den wajib disembah dan ora ono pangeran kang maujud illallah angin kejaba ananipun Gusti Allah. Nah Gusti Allah ku sinten? Nah, Rasulullah diberi tugas wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu. Nah, jadi kroso kalau kita dekat kroso. Wah usike diri kita dengan la haula wala quwata kroso. Wah usike. Ora ono pangeran ora, makanya panjenengan kalaupun iman niki moko kita rawat, kita ramut, kita kuatkan, kita kokohkan. Karena syahadat itu memang dua kalimat syahadat itu misteri semua kan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lan kula samenika nekseni Kanjeng Nabi Muhammad niku sekarang. Jadi seolah-olah ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasul itu dep-depan kan itu, padahal secara fisik kan sudah tidak ada. Karena beliau sudah wafat 1400 tahun yang silam lebih kan itu. Kok kita masih menggunakan kata asyhadu gitu loh. Kok masih menggunakan fi'il mudhari'. Nah, itu kenapa? Kan itu. Coba terutama bapak-bapak yang usianya di atas 60 itu harus diilmu saestu, Pak. Jangan pun ngantos getun orang ngerti Gusti Allah, orang ngerti Kanjeng Nabi Muhammad, padahal jenengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan itu wajib kita ucapkan sehari paling tidak berapa kali? 5 kali. Bersyahadat itu setiap hari wajib 5 kali. Ketika sholat wajib, apalagi ditambah dengan sholat sunnah. Karena setiap sholat itu syahadat itu wajib. Tasyahud akhir itu kan wajib mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan ada illallahnya ini. Wah, ada yang begini, apa yang begini. Ya kan. Supaya iman ini kokoh, tidak sampai terpengaruh untuk ingtuti ulladina kafaru, supaya kita kokoh ya. Dan kita paham dengan ungkapan-ungkapan yang kita katakan itu gak ngowoh, gak betul ngowoh la ilaha illallah itu gak ngowoh, karena illallahnya jelas la ilaha illallah. La ilaha itu kan nabi, illallah itu kan isbat. Ora ono pangeran kang wajib den sembah lan ora ono pangeran kang maujud kan illallah angin kejaba ananipun Gusti Allah. Nah sinten Gusti Allah niku. Nah itu
Sinten Gusti Allahnya itu, kenapa kita butuh ngaji, butuh pembimbing, ya, butuh latihan, karena supaya derajat kita ini dari makom tobat naik ke atas sampai syukur, kalau dikenal dengan istilahnya itu makom musyahadah, makom di mana kita dengan Gusti Allah itu iyaka itu terasa, oh panjenengan ya Gusti, iyaka itu kan mukhatab, hanya kepadamu lah, mu-nya itu sintennya itu, mu-nya itu, padahal mu-nya kita ini golek duit, sholat kadang-kadang golek duit, buktinya kepengen kaya, sholat duha, berarti kan sholat golek duit. Pengen derajat pangkat munggah, sholat tahajud, nah itu karena fatahajjat bihi nafi, betul itu sebagai side effect-nya, tetapi pengokohan tetap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil, lillahnya itu loh yang penting kita kokohkan tementah. Makanya mantun sholat tetap astagfirullah. Baber ini soalnya kalau tidak kokoh betul Pak, iman sekarang ini ya luar biasa, godaannya luar biasa, karena akhir zaman itu oleh Rasulullah sudah digambarkan, kalau menurut jeragan budaya Jawa Ronggo Warsito, tiang iling lan waspo dados tiang beriman itu dados tiang iling nang pangeran, tetap waspodo dari gangguan ancaman bujuk rayunya iblis, setan, demit, genderuwo, itu supaya terhindar. Ngoten nggih. Ai ilal kufri tegese balekaken awakmu kabeh nang kehidupan kafir. Memang tidak kafir secara ini, masih tetap ngakoni agama Islam, mung kelakuane. Nah itu patang qolibu, kalau kita dalam kondisi ya ruddukum ala aqabikum, maka kita ini podo balik maneh. Nah, awakmu kabeh si aladina amanu khosirina, kembali lagi kepada kehidupan yang soro khosir rugi, ya, soro ya memang sepertinya kalau kita melihat gemebyar karo kepuasan dunia, ya di dunia ini orang yang beriman itu ya pancene karo Rasulullah diberi simbol yang sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, ad-dunya sijil mukminin, koyo-koyo dunia kalau bagi orang iman ya penjara, arep ngambungi semua wanita gak oleh, siji ae bojomu tong, arep ngombe-ngombe gak oleh. Walaupun saya kemarin juga diberitahu anak muda sekarang ini ternyata dengan masalah hal itu akrab lagi katanya. Ya bayangkan yang saya sedihkan itu di perguruan tinggi kayak nang Makassar itu kan, kampus dijadikan bunker narkoba. Masya Allah. Makanya di kalangan muda itu namanya itu merajalela kembali katanya, Insya Allah. Napa maneh kalau jenengan seneng nonton dandut koplo, ya sekarang dandutan karo mabukan itu meneh marak itu mata. Kenapa ya itu patang kolibu khosirin, maka awakmu meneh uripu maneh ya balik malih, kembali lagi kepada kehidupan yang merugi. Makanya kalau Gusti Allah sudah mengingatkan wal asr,
Innal insana lafi khusr. Sungguh kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, mestinya dengan dengan ujian copit itu semua masyarakat itu mestinya sadar diri. Oh, kita masih disisakan usia ini, ada peluang untuk banyak istighfar, peluang untuk memperbaiki. Tapi enggak ya. Oh, tambah. Nah, itu ya memang begitu itunya itu karakter kita ini memang begitu kan. Innahu kana doluman jahulan. Makanya istighfar penting ya. Monggo ayat ini ayat proteksi Pak, bukan ayat untuk kalau begitu mari kita semangat berperang melawan orang kafir, membunuh orang kafir. Enggak. Semangat ayat ini adalah semangat bagaimana kita ini memprotek iman kita ini, iman yang kenal dengan Gusti Allah, iman yang merasa bahwa nang dunyo itu sing kuasa Gusti Allah. Berupaya hidup ini berada di dalam ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdina itu kan 17 kali kita ucapkan, yang wajib saja itu 17 kali. Nopo malah kalau ditambah dengan sholat malamnya, sholat duhanya, sholat isyraq. Matur pengajian ini kan ya kurang lebih 20 menit. Nah, 20 menit setelah selesai kita sunat isyraq 2 rakaat kan itu. Isyraq tuh begitu matahari terbit tapi naik sedikit. Nah, jangan pas terbit naik. Isyraq, kemudian sholat duha. Gak usah banyak-banyak Pak, yang penting istiqomah. Istiqomah itu ajeng, pancet terus. Nah, bukan ikatan suami takut istri di rumah. Istiqomah bapak-bapak, ikatan suami takut. Kan lucu. Fatang kolibu. Sebab kalau tidak begitu kita akan kembali lagi kepada hidup sengsara dan memang betul kelihatannya koyo kan tumpuan harta bisa, tetapi kita sadar semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan gak melo duwe. Coba panjenengan udahlah kita ini gak usah dhuwur-dhuwur mikir bagaimana mati, ngantuk aja, ngantuk. Nopo sing ono samping kita, opo ono sing nempel nang awak kita sudah tidak kroso. Itu ngantuk, Bu, ngantuk. Nopo malih coba jangan ngantuk atau tidur. Sekarang gini aja uji coba. Sampai watuk gara-gara uji coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, matur nuwun ini. Jadi cobi jenengan sekarang ini tidur tuh sendirian, gak usah ada suaminya, gak udah ada istrinya. Sekarang barang milik jenengan dijejer sampingnya tempat tidur. Emasnya coba ditumpuk samping tidur, pakaian ditumpuk, duit celengan yang biasanya ditaruh di bawah ini tumpuk, kemudian buku-buku tabungan jenengan tumpuk sampingnya tidur jenengan. Pas jenengan tidur kira-kira ingat apa enggak ya. Ayo numpuk sampingnya. Wah, begitu tidur nyenyak kan ngocing ono kan ngoten omel sampai ngowos. Ya, siapa sing tidur gak ngowos? Mesti ngowoh. Napa maneh kalau gigine pun ompong. Kalau gigine pun ompong napa ilir keluar. Gak ono sing apik keluar dari kita ini. Hilang. Itu gambaran. Supaya kita ini tidak patang qolibu
khosirin. Makanya wa innal insana lafi khus. Memang betul ketika Gusti Allah itu mendesain manusia itu digambarkan dalam surat Atin itu kan. Terus apa? Laqad khalaqnal insana fi itu kan desainnya dari mulai fisik istimewa, mulai akal, ada nafsu komplit, ada ruh, ada jasad, ada rasa, manusia komplit. Tetapi boleh jadi desain ini kalau menusone sendiri itu kan Gusti Allah kan sudah jadikan kita, tapi setelah jadi kita tidak bisa merawat sebagai manusia. Tidak sadar kita ini sebagai manusia. Kan ada dua kemungkinan, asfala safilin atau husrin, lafi husrin. Itu aja. Itu bagi orang-orang yang tidak menyadari sebagai manusia, hidupnya ini asfala safilin. Walaupun ketoe nang dunyo, hartanya tumpukan, rumahnya di setiap perumahan punya, di setiap peristirahatan punya villa, di Batu punya, di Tretes punya, di Pacet punya, kan banyak itu ada. Ini villanya sinten? Wah, coba jenengan itu ke Trawas, tanya di blok ini villanya sing gadah sinten mawon Pak. Tanya satpamnya itu, di blok ini sing gadah sinten mawon Pak. Itu di Trawas. Tanya lagi ketika jenengan ke ini, ke Pacet, nah, nanti sebelah sini Pak sing gadah sinten mawon Pak. Itu kadang-kadang ya Allah, kadang itu ternyata setelah meninggal yang punya Bu, gak iso ngerawat, gak iso ngerawat. Ada saya punya itu, tanya, sekarang disewakan. Ya kalau yang nyewanya itu ada yang part time atau long time. Banyak ternyata yang nyewa part time Pak, katanya. Itu barang memang kelihatannya kita seneng ya punya villa, ke jalan-jalan ke sana. Walah, mestinya ketika Covid ini introspeksi, mobil banyak sampai tuh jejer, yang dipakai tetap satu Pak, ada itu pejabat di Indonesia itu kalau pakainya putih mobilnya putih, pakaiannya hitam mobilnya hitam. Yang nggak pernah itu pakaiannya batik mobilnya batik sing durung ono. Sing ada kendaraan yang ini clear batik itu hanya satu, sepeda motor. Harganya 80 juta, Vespa. Jadi kalau pakai batik ya cuman ada clear batik. Tidak semuanya catnya batik. Ngoten nggih, monggo patang kolibu khosirin, ini kita ilmuni saestu nggih supaya betul-betul ya husnul khotimah pun ngantos lafi husrin. Desain bagus, Gusti Allah sudah memberi peluang yang luar biasa, kuwatul jismiyah, kuwatul akliyah, kuwatul qalbiyah, kekuatan berbentuk fisik. Walaupun tidak bisa melihat, ternyata bisa memainkan. Yang sedang heboh ini siapa sekarang? Putri Aryani. Secara fisik ternyata memberi bahasa Inggris yang ngewes. Kan sejak TK dia sudah dapat golden. Itu. Ngajinya juga bagus ternyata. Sholawatnya juga bagus. Gusti Allah maring keistimewaan kados ngoten niku nggih. Desain. Nih monggo nggih. Nah, bagi kita, bagi orang yang beriman, pernyataan kita adalah balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Itu untuk orang yang beriman. Jadi gak usah gumun, gak usah kaget ya dengan adanya orang kafir yang luar biasa
koyo-koyo enang dunia diberi jannatul kafirin. Nah itu sepertinya dunia itu sebagai surganya orang kafir, tapi kita bagi yang beriman, balillahu balik utawi Gusti Allah iku maulakum zat kang nulungi kum ing sira kabeh. Maula itu maula ya sholli wasa limda iman abada. Nah, kan itunya di situ. Kita itu bukan hanya sekedar sholawatan, tetapi itu memang ungkapan-ungkapan untuk bagaimana kita dengan Gusti Allah itu mengokohkan diri bahwa Gusti Allah itu sebagai maula kita, sebagai nasirukum, sebagai zat kang moho nulungi kum ing sira kabeh orang-orang yang beriman. Insya Allah memang gambarannya di dunia itu orang yang beriman tuh soro koyo coba kalau panjenengan diuji kados Nabi Ayub nggih. Nabi Ayub nggih sing sakitnya nggih berapa tahun? Puluhan, Pak. Awake borok sampai ono sete. Kan ya toh? Baunya gak kena diomong. Sampai semua istri dan keluarganya menjauh. Kecuali hanya 2 orang, ya. Tetapi bayangkan kados ngoten niku ujiannya yang itu kan Rasul itu kan puncaknya tiang ing beriman. Kanjeng Nabi Muhammad bayangkan mulai kecil ngantos wafat itu koyo-koyo boten wonten waktu untuk rekreasi. Jenengan cik lumayan ana rekreasi nih. Bosen anang itu. Coba kalau kita panjenengan mirsani istri Rasulullah, ada nggak di antara istri diajak ayo kita rekreasi ke Pacet? Nggak ada. Rekreasi di Taif itu sekarang lumayan. Taif itu di antara wilayah Arab Saudi sing rada subur itu kan. Dengan ibadah haji kadang-kadang ada touringnya, touringnya kemana? Ke Bungkurma, ya ada. Touringnya kemana? Ke tempat belanja di Jeddah. Ibadah haji diajak, pancet diajak belanja ayo di sini. Pasar apa kan untuk beli oleh-oleh ke sini. Jadi Ciono, touringnya Ciono, relaksasinya Ciono. Apa itu zaman Rasul? Coba ada nggak ibadah haji kemudian jalan-jalan ke Jeddah? Mana Bu tempat toko-toko yang terkenal itu? Dan di Mekah itu boleh membeli dengan uang rupiah, Bu. Jadi tidak harus bawa real jenengannya. Bawa rupiah aja, Bu. Besok itu banyak yang berapa ini? Saya pernah mencoba beli. Cuman orang sana itu kepinginnya sarung. Sampai ada sarung saya tak berikan saking kepinginnya. Melihat sarung orang Indonesia kok baik-baik gitu. Jadi gak usah gupu nukarkan uang real, Bu. Gak kupu-kupu. Kalau saya gak bawa real, gak bawa oleh-oleh, enggak. Kok haji mikir oleh-oleh, repot. Diterima jadi haji mabrur atau tidak. Jadi monggo kita ilmu saestu nggih, iman kita ini perlu diprotek, dirawat, dijaga, dibentengi. Makanya kan ada ungkapan la ilaha illallah hisnullah. Jadi kalimat tauhid itu digambarkan sebagaimana bentengnya supaya kita tetap beriman kepada Gusti Allah. Jadi kalimat tauhid hisnullah. Jadi la ilaha illallah hisnullah. Jadi la ilaha illallah itu sebagai bentengnya Gusti Allah. Ya itu aja nang dunia itu saja nih ya iso isbatna Gusti Allah selesai. Sebagai maulakum, sebagai penolong kalian orangnya. Wa huwa utawi Gusti Allah iku khairun nasirin,
sebaik-baiknya zat kang moho nulungi. Kalau liyane Gusti Allah mesti jaluk ijol, tidak ada makan siang gratis. Termasuk bangsa jin, Bu. Jangan dikira kalau panjenengan wah aku tak goleki bangsa jin wae. Padha wae. Padha. Jadi kalau panjenengan pirsa tiang-tiang mati sing golek bolo jin, nah saiki jadi ininya jin dhisik, diperbudak dulu oleh bangsa jin. Bangsa demi itu memperbudak jin. Makanya kita nih di dunia diuntung panjenengan boten tahu diketokno tiang ingkang sampun pecah, itu bersyukur. Kalau panjangan diketokno tiang ing sampun pecah nang endi manggone kaya apa bengok-bengoke kados napa apa namanya pan dalam suatu perjalanan Rasulullah itu dites oleh para sahabat yang ikut berjalan dengan Rasul temen ta wong mati disiksa iku. Loh, kawa awakmu kok gak cik pancik durung percaya ae. Akhirnya Rasulullah jalan-jalan di makam Baqi dengan orang yang gak pate percaya kalau mau mati disiksa itu. Kemudian Rasulullah membuka takbir ininya, takbir hijabnya, dan itu dielmoni, takbir hijab itu dielmoni, ono ilmunya. Rasulullah buka, ayo deloken saiki awakmu. Akhirnya Rasulullah itu kan mangkas pelepah kurma ya. Nah kemudian berdoa, nah, baru dia percaya nggih Rasul disiksa ternyata. Padahal itu sederhana, kesalahannya itu kalau menurut kita ya sederhana. Tanya sahabat, gara-gara nopo Rasul tiang niku disiksa kados ngoten niku? Apa jawab Rasulullah? Gara-gara wudune gak tahu akobnya ini dibasuh. Itunya tuh cengkokan telapak kaki di belakang mata kaki itu gak dibasuh. Makanya kan ada hadis wailul lil aqab, neraka wel bagi mereka yang kalau wudu tidak pernah membasuh yaitu jeglongannya belakang mata kaki. Oh akhirnya percaya bahwa orang dikubur itu disiksa. Makanya kan akhirnya disunatkan untuk tabur bunga, nanam tanaman yang sekiranya tanaman itu selalu mendoakan ahli kubur. Nah, kalau boten percados monggo jenengan susul. Jadi fa'ati'u dunahum. Jadi Gusti Allah kalau kita taat betul nang Gusti Allah, tidak kepada liyane Gusti Allah, maka Gusti Allah sebagai maulakum. Enak ya maula. Wa huwa khairun nasirin. Wa huwa tu Gusti Allah iku khairun nasirin. Sebaik-baiknya zat yang maha nulungi. Ngoten nggih. Nah, nggih pun sak monten mawon Bu, 2 ayat mawon ini berat ini kalau kita praktekkan ini. Membentengi iman itu sekarang ini ya Allah. Ya walaupun kita juga mendapat bubungah itu semacam hiburan. Rasulullah itu menjamin ada umatku di akhir zaman. Istimewanya lebih dari istimewa para sahabat yang hidup di zamanku, yaitu umatku sing betul-betul ora ketemu tetapi mung taat. Nah kan kita kan gak ketemu Rasulullah tapi taat. Nah, makanya monggo belajar mentaati ajaran Rasulullah ini, kita berupaya sekuat mungkin sesuai dengan kapasitas, potensi dan
kualifikasi kita masing-masing. Ngoten nggih. Monggo Bu, barangkali ada yang mau komentar. Saya mohon maaf, jadi minggu ini ya kebetulan ada acara keluarga. Kalau keluarga istri itu kan khawatir di ini nanti khawatir di PHK sama keluarga istri, makanya kalau diminta tolong ya akan nanti kalau gak nurut di PHK kan repot. Di PHK oleh keluarga istri, di boikot, wis awamu JJ wis gak usah di ini maneh. Jadi memang bulan-bulan ini kan bulan-bulan pernikahan, Bu. Monggo Bu, ada yang mau komentar. Jadi saya ini Bu, tanggal berapa Bu berangkat? Besok nggih, ngapunten kula boten saged nggih ya. Nah, kebetulan besok itu ngurusi wong tukaran di Kediri gara-gara aset wakop. Jadi ada tanah wakop yang kena jalan tol dan ada tanah wakop gara-gara perumahan mau ditukar. Jadi ngapunten Bu nggih, mudah-mudahan jadi haji. Kathah nggih saking pun jadi haji mabrur. Ya. Pun kathah ini Bu, pun kathah angan-angan sing aneh-aneh. Jadi pertama banyak istighfar, yang kedua yakinlah panjenengan ini tamu Gusti Allah. Gak usah mikir belanja oleh-oleh macam-macam. Di pasar turi pun kata, di ampel kata, di serompetan pun kata. Tumbah kurma cukup di Lawang Agung, belakangnya Masjid Al-Akbar kuata. Abot-abot apa maneh kalau panjenengan itu ya banyak istighfar mawon nggih. Insyaallah. Jangan gak usah mikir oleh-oleh ini kan biyen nyangoni mau terus ijole opo. Makanya gak usah nerima cangonan Bu kalau jaluk ijol. Nyangoni jaluk ijol kan kacau. Kaya bubuan. Kadang-kadang haji itu kayak bubuan. Iya. Padahal mestinya kan tidak ini bene nyangoni ben didoakan, tapi kadang sudah tradisi. Ya, mana apakah tradisi ini masih baik atau perlu dievaluasi? Ini yang perlu kita, daripada nyangoni kayak orang haji kemudian jaluk ijol, ya, lebih baik taruh nang umplung masjid ijole karo Gusti Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'u sawat min jami'il khairat maya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin wan nawwin ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekurang dan selengkapnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah.